Kejayaan armada laut China salah satunya dapat dilihat dari agresifnya dalam pembangunan kapal induk. Bagi warganet, umumnya mengetahui bila teknologi Rusia ada di balik kemajuan rancangan bangun kapal induk Shandong, yang dibangun di Dalian Shipbuilding pada tahun 2013. Selain rancangan D-model Skijump yang dipengaruhi oleh teknologi Soviet, kapal induk pertama China tak lain adalah Liaoning, yang tak lain bekas AL Uni Soviet yaitu Variak yang dijual ke China pada tahun 2002. Namun tahukah Anda, bahwa jauh sebelum China mampu membuat kapal induk Shandong, bahkan sebelum memutuskan membeli kapal induk bekas Uni Soviet, justru China pada awalnya memperoleh teknologi dan rancangan bangun kapal induk dari Australia. Tentu saja apa yang diperoleh China dari Australia adalah berkah tak langsung, yang sebaliknya merupakan kerugian bagi dunia barat, karena militer China memperoleh barang berharga untuk dapat dipelajari dengan cara yang relatif mudah. Kisahnya pada dekade 50-80-an, AL Australia atau RAN merupakan operator kapal induk konvensional satu-satunya di kawasan Pasifik. Tidak tanggung-tanggung, di era Perang Dingin, Australia mengoperasikan dua unit kapal induk ringan Majestic kelas buatan Inggris, yaitu HMAS Sydney R17 dan HMAS Melbourne R21. Seiring reorganisasi dan perubahan strategi militer, Australia kemudian memensiunkan kedua kapal induk yang dibangun pasca Perang Dunia II tersebut. HMAS Sydney lebih dulu pensiun pada tanggal 12 November tahun 1973, sementara HMAS Melbourne baru pensiun pada tanggal 30 Mei tahun 1982. Kedua kapal induk Australia berakhir dengan cara di-scrap atau dibesi tuakan. HMAS Sydney mujur di-scrap di Korea Selatan pada tahun 1975, namun lain cerita dengan HMAS Melbourne. Kapal ini justru di-scrap di negara yang haus akan asupan teknologi alutsista barat. Persisnya HMAS Melbourne di-scrap di China pada tahun 1985. Dan dari sinilah cerita bergulir. Nyusul keputusan pemerintah Australia untuk mengganti Melbourne, kapal induk dengan bobot 22.000 ton ini disiapkan untuk dibuang dan dinonaktifkan, serta ditempatkan sebagai cadangan pada tanggal 30 Juni tahun 1982. Awalnya HMAS Melbourne disiapkan untuk suatu waktu diaktifkan kembali, untuk mendukung misi anti kapal selam dengan helikopter. Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan adalah 26 minggu. Namun, sayangnya gagasan tersebut tidak pernah terwujud. Untuk menyelamatkan kenangan besar Australia, lantaran mulai dioperasikan sejak 1955, sebuah kelompok yang berbasis di Sydney mengusulkan pada tahun 1984, untuk membeli HMAS Melbourne dan mengubahnya sebagai kasino terapung, yang ditambatkan di perairan internasional di lepas pantai Eden, New South Wales. Tetapi lagi-lagi, ide itu kandas. Kapal induk ini awalnya dijual untuk di-scrap seharga 1,7 juta dolar Australia, namun penjualannya gagal pada Juni tahun 1984. Baru kemudian pada Februari tahun 1985, HMAS Melbourne akhirnya terjual ke China United Shipbuilding Company seharga 1,4 juta dolar Australia, dengan maksud kapal induk tersebut ditarik ke China untuk dibongkar sebagai besi tua. Sebelum kapal berangkat ke China, AL Australia melucuti semua peralatan dan senjata elektronik di HMAS Melbourne, dan mengelas rudernya ke posisi tetap sehingga tidak bisa diaktifkan kembali. Namun, steam catapult atau pelontar pesawat, arresting equipment atau perangkat pendarat dan mirror landing system tidak dilepaskan oleh AL Australia. Menuju Guangzhou, kapal induk tersebut berangkat dari Sydney pada tanggal 27 April tahun 1985, dengan dukungan kapal tunda The Pink. Setelah beberapa kali insiden dalam pelayaran,
HMAS Melbourne akhirnya tiba di China pada tanggal 13 Juni tahun 1985. Di luar dugaan Australia, ternyata bekas HMAS Melbourne tak segera dibongkar. Alih-alih kapal induk ini justru dipelajari oleh arsitek dan insinyur AL China, sebagai bagian dari program pengembangan kapal induk rahasia. Tidak jelas, apakah AL China mengatur akuisisi Melbourne atau hanya memanfaatkan situasi. Laksamana Muda Zhang Zhaozong, seorang anggota staf di National Defense College menyatakan, bahwa Angkatan Laut tidak mengetahui pembelian tersebut sampai HMAS Melbourne pertama kali tiba di Guangzhou. HMAS Melbourne adalah kapal perang terbesar yang pernah dilihat oleh para ahli China, dan mereka terkejut dengan jumlah peralatan yang masih ada. AL China kemudian mengatur agar penerbangan kapal dan semua peralatan yang terkait dengan operasi penerbangan dipindahkan, sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Laporan beredar bahwa replika penerbangan atau itu sendiri, digunakan untuk pelatihan rahasia pilot dalam operasi penerbangan kapal induk. Kapal induk ini kabarnya tidak dibongkar selama bertahun-tahun. Menurut beberapa rumor, kapal induk ini tidak sepenuhnya dibongkar sampai tahun 2002. Sebuah artikel tahun 2012 di Jans Navy International menyatakan bahwa sejumlah besar peralatan yang ditemukan dari Melbourne tidak diragukan lagi membantu Laksamana Liu Huaqing mendapatkan dukungan pemerintah atas proposalnya untuk memulai program pengembangan kapal induk. China kini tengah membangun kapal induk ketiga, gosipnya akan mengadopsi AMALS atau Advanced Electromagnetic Launch System, di mana pada kapal induk ketiga nantinya dirancang dapat meluncurkan pesawat AEW dan Chesian KJ-600. Lantaran punya bobot yang berat, sementara kekuatan mesin terbatas, maka KJ-600 dirancang untuk tinggal landas dari kapal induk yang menggunakan sistem katapult. Jangan lupa like, share dan subscribe Garuda Militer.